Halo pecinta film. Di video kali ini saya akan membahas alur film Mandarin yang judulnya agak susah untuk saya sebutkan. Dan film ini rilis pada tahun 2020 yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah sekte yang bernama Sekte Emei, yang mana sekte tersebut mulai dari guru hingga para murid-muridnya semuanya adalah wanita. Bahkan beberapa murid di sana ada yang tidak pernah sama sekali bertemu dengan seorang pria. Hingga suatu hari, sekte tersebut dilanda wabah penyakit yang sangat langka. Karena penyakit tersebut, sang guru terpaksa meminta bantuan dari tabib handal dari sekte sebelah. Kita panggil saja pria tersebut Johnny. Sang guru akan pergi berlatih di tempat yang jauh dalam waktu yang lama, dan akan menjadikan salah satu dari 7 senior sekte Emei sebagai wakil pemimpin, dengan melihat kemampuan mereka yang akan diawasi oleh 4 tetua di sana, yang nantinya akan memimpin sekte sepenuhnya dan akan diberikan jurus rahasia sekte Emei. Selain murid-murid yang lain, dari 7 senior sekte Emei, senior ke-6 terkena penyakit tersebut. Saat Johnny mengobatinya, para murid-murid di sana berbondong-bondong datang untuk melihat abang Johnny. Para senior pun datang. Johnny langsung terpesona melihat kecantikan dan keanggunan dari senior ke-7. Si abang Johnny pun jadi rebutan para murid-murid di sana. Senior ke-7 pun muncul dan langsung menyerang abang Johnny. Beruntung, Johnny dapat menahannya. Senior ke-7 pun bilang bahwa senior ke-6 tidak sadarkan diri setelah meminum obat dari Johnny. Saat Johnny melihat keadaan senior ke-6, senior ke-7 menyerang Johnny lagi karena khawatir Johnny akan melukai senior ke-6. Johnny pun bilang bahwa itu adalah reaksi dari obatnya untuk melawan racun. Saat Johnny sedang berjalan sendiri, tiada yang menemani, Johnny tidak sengaja melihat senior ke-7 sedang berlatih. Senior ke-7 memperingati Johnny untuk tidak memberitahu siapapun, karena yang dipelajarinya adalah jurus rahasia dari sekte Emei. Di sekte, Johnny juga menemukan penyebab penyakit tersebut, dan melaporkannya kepada para senior cantik untuk menanggulangi penyebabnya itu. Melihat kepintaran dan kepandaian Johnny, senior ke-7 mulai kagum kepada abang Johnny. Setelah para murid dan senior ke-6 sembuh dari penyakitnya, pemilihan wakil pemimpin pun dimulai. Saat senior pertama melawan senior ke-4, senior ke-4 dengan sengaja mengalah karena dia tidak ingin menjadi wakil ketua. Dilanjutkan dengan senior pertama melawan senior ke-6. Di tengah pertarungan, seorang murid tiba-tiba muncul dan bilang bahwa seorang pria dari sekte sebelah pingsan digigit ular. Karena hal itu, pertandingan pun ditunda. Senior pertama mengajak senior ke-5 untuk melihat keadaan pria itu. Senior ke-5 juga mengajak Johnny dan menarik tangannya. Kita sebut saja pria itu Asep. Senior pertama dan senior ke-5 mengeluarkan racun dari tubuh Asep, karena sekte Emei merasa berhutang budi kepada sekte Quanzhen. Sekte Quanzhen pernah menyelamatkan guru mereka. Karena hal itu, jika ada kesulitan dari sekte Quanzhen, maka sekte Emei harus membantunya. Senior pertama menyuruh senior ke-5 untuk menjaga si Asep. Setelah itu, senior pertama menyuruh senior ke-7 untuk menemani Johnny mencari obat-obatan.
Saat para senior berlatih 7 pedang alam baka, Asep diam-diam mengintip mereka, dan Asep diciduk oleh senior ke-7. Dia beralasan bahwa dirinya kehausan dan sedang mencari air. Asep ditemani oleh senior ke-5 untuk mengambil air. Saat di perjalanan, Asep menggoda senior ke-5, dan di tempat itu juga mereka pun bercocok tanam. Saat mereka pulang, Asep berjanji kepada senior ke-5 untuk membantunya menjadi wakil pemimpin, dan Johnny tidak sengaja melihat mereka berdua. Merasa curiga, keesokan harinya Johnny mengikuti Asep saat Asep menemui senior kedua yang sedang berlatih. Asep menghasut senior kedua yang sangat terobsesi ingin menjadi wakil pemimpin, dan berjanji akan membantunya. Mendengar hal itu, Johnny mengetahui bahwa Asep bukanlah dari sekte Quanzhen. Asep berasal dari sekte ajaran matahari, yang hobinya suka merebut jurus rahasia dari sekte-sekte lain. Karena tidak ingin ketahuan, Asep pun menyerang Johnny, dan mereka pun bertarung. Tidak lama setelah itu, para senior pun datang. Asep berpura-pura kalah dari Johnny, lalu menuduh Johnny ingin menodai senior ke-5. Saat senior ke-5 datang, dia juga ikut memfitnah Johnny. Mendengar hal itu, senior ke-7 yang mulai menyukai Johnny pun marah. Senior ke-5 yang dimabuk cinta selalu menuruti perkataan Asep, dan Asep berencana untuk mengusir Johnny dari sekte tersebut. Asep menghasut senior kedua untuk mengusir Johnny. Senior kedua menyusun rencana dan menuduh Johnny mengintip senior ke-7 yang lagi mandi. Mendengar ada keributan, para murid lain pun tiba. Senior pertama meminta Johnny agar secepat mungkin meninggalkan sekte Emei. Mendengar hal itu, Johnny tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi. Senior keempat mempunyai feeling yang kuat. Dia curiga dengan senior kedua, karena tidak biasanya senior kedua yang ingin mandi membawa pedangnya. Saat selesai latihan, senior keempat bercerita tentang hal itu dengan senior lain. Mendengar hal itu, senior ke-5 pun panik. Malam harinya, senior keempat mati diracuni saat sedang mandi. Johnny yang sudah ingin pulang ditangkap karena dicurigai telah membunuh senior keempat. Ternyata yang membunuh senior keempat adalah Asep. Malam itu, Johnny melihat ada yang aneh di kamar senior ke-6. Dan benar saja, saat Johnny memasuki ruangan itu, senior ke-6 sudah mati dibunuh. Karena kejadian itu, Johnny dicurigai lagi telah membunuh senior ke-6. Johnny ditangkap dan dipenjara di ruang bawah tanah. Senior ketiga tidak sengaja melihat luka di leher senior ke-5 dan itu adalah luka bekas pedang senior ke-6. Senior ketiga mengetahui bahwa yang membunuh senior ke-6 bukanlah Johnny, melainkan senior ke-5. Pemilihan wakil pemimpin pun dilanjutkan lagi. Kali ini senior kedua melawan senior ke-5. Senior ke-5 berpura-pura kalah untuk melancarkan rencananya. Karena mereka sudah mengetahui yang membunuh senior ke-6 adalah senior ke-5, mereka mencoba untuk menangkap senior ke-5 dan mereka pun bertarung. Saat bertarung, senior kedua juga muncul. Senior ke-7 pergi untuk melepaskan Johnny dari penjara. Johnny memberitahu senior ke-7 bahwa bukan cuma senior ke-5 yang bekerja sama dengan Asep, melainkan senior kedua juga bekerja sama dengan Asep. Senior ketiga membawa senior ke-5 untuk dihukum dan juga ditemani oleh senior kedua. Saat di perjalanan, senior ketiga malah dibunuh oleh senior kedua. Saat senior ke-5 pergi dari tempat itu, senior pertama tiba-tiba datang menciduk senior kedua yang telah membunuh senior ketiga dan mereka pun bertarung.
Saat senior kedua hampir kalah, tiba-tiba si Asep muncul lalu mereka berdua mengalahkan senior pertama hingga senior pertama jatuh ke jurang. Di sisi lain, senior kelima melapor kepada tetua dan para murid-murid di sana bahwa senior kedua telah membunuh senior ketiga dengan alasan senior kedua ingin menjadi wakil ketua. Saat senior kedua pulang, dia pun ditangkap dan dikurung di penjara bawah tanah. Senior kelima mengkhianati senior kedua karena sebenarnya dia juga ingin menjadi wakil pemimpin. Di sisi lain, senior ketujuh berlatih untuk mengalahkan Asep si biang kerok. Karena di sekte hanya tinggal satu senior yang tersisa, akhirnya senior kelima diangkat menjadi wakil pemimpin dan diberi buku jurus rahasia sekte Emei. Setelah pelantikan selesai, para murid-murid di sana tiba-tiba terjatuh termasuk senior kelima. Karena orang-orang di sana sudah diracuni oleh Asep. Lalu, si Asep datang untuk mengambil buku jurus rahasia sekte Emei. Dia memanfaatkan senior kelima dan mengadu domba para senior untuk buku itu. Saat Asep hendak pergi, dia dicegat oleh senior ketujuh dan juga Joni. Dan pada saat itu juga, para murid dan senior di sana mengepung Asep. Ternyata itu adalah rencana mereka untuk mengungkap kejahatan Asep. Walaupun mereka agak sedikit terlambat mengetahui siapa Asep sebenarnya, hingga kehilangan 3 senior lain. Walaupun begitu, mereka masih bisa menggunakan formasi 7 pedang mereka dengan menggunakan jurus rahasia sekte Emei yang sudah diwariskan oleh sang guru kepada senior ketujuh semenjak dia berumur 13 tahun. Dan yang diambil Asep itu adalah buku jurus rahasia palsu. Lalu mereka pun bertarung. Karena Asep terlalu kuat, walaupun mereka menggunakan jurus formasi 7 pedang, Asep masih bisa mengimbangi kekuatan mereka. Mereka juga dibantu oleh Joni untuk mengalahkan Asep. Senior kelima membutakan mata Asep saat mereka beradu tenaga dalam. Akhirnya Asep berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan, senior kelima pun bersedih dan menyesali perbuatannya. Senior ketujuh diangkat menjadi wakil pemimpin. Dan film pun selesai. Sudah dulu ya.